Lalu kemudian di sidang ilahi, ya, Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia yang segambar dengan kita gitu. Sidang ilahi itu artinya adalah Tuhan bersidang dengan para malaikat-malaikat utama atau arkanggel, namanya arkanggel, atau istilah lain para tua-tua ya. Ketika Tuhan melemparkan sebuah wacana itu, malaikat-malaikat ini sejak awal telah memperingatkan Tuhan bahwa itu sangat beresiko. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menyelamatkan mereka. Saya ingin mundur lebih jauh lagi, yaitu awal mula penciptaan manusia. Nah, seperti yang saya katakan minggu yang lalu, Tuhan memberikan gambaran kepada saya bagaimana awal mula dunia diciptakan ya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa Bapa itu adalah firman ya, logos. Jadi dia tidak memiliki wujud. Bapa itu tidak memiliki wujud. Makanya firman Tuhan mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa gitu. Mengapa? Karena Bapa itu adalah logos. Bapa itu adalah firman. Dia tidak memiliki wujud. Ketika dia wujud, maka disitulah dia disebut sebagai anak. Ya. Jadi anak Allah maksudnya untuk Yesus adalah Allah yang wujud, menjadi memiliki wujud, jadi memiliki bentuk gitu ya. Dan pada waktu seperti yang saya katakan kemarin minggu lalu, saya melihat Tuhan itu sudah memiliki wujud manusia, ya. Tetapi sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Seluruh alam semesta itu dipenuhi oleh Tuhan gitu. Jadi ini laut kan, laut, lalu langit di atas kepalanya sejengkal ya, dan dia duduk mengawang di atas laut gitu. Jadi saya katakan kemarin bahwa ketika Tuhan itu masuk ke dalam air, saya bilang dia buka baju kan, lalu saya lihat si Ivan tersenyum kan, ketawa gitu. Sebenarnya bukan karena Tuhan buka baju begini, bukan. Cuman memang Tuhan ya nggak pakai baju seperti kita, pakai kemeja atau pakai kaos oblong, nggak begitu kan, gitu. Tapi memang Tuhan di situ nggak pakai baju kan, artinya dia tubuhnya itulah bajunya dia gitu, ya tubuhnya dia gitu. Tapi dia juga memakai seperti apa di dalam, saya nggak ngerti lah gitu kan. Dia masuk ke dalam air, lalu dia membuka tangannya seperti ini, lalu dia mengucapkan sepatah kata ya, saya tidak dengar, tapi mungkin kira-kira dia berkata, jadilah bumi, kira-kira begitu mungkin ya. Lalu muncullah sebuah benda transparan seperti ini ya, benda transparan, itulah bumi gitu. Makanya firman Tuhan mengatakan Tuhan menciptakan bumi dari air gitu, bumi dari air gitu. Nah, mungkin kita bertanya, kok Tuhan bisa langit lebih tinggi dari dia, sejengkal kita, sejengkal. Berarti langit lebih tinggi daripada Tuhan? Bukan, saudara. Ya, jadi begini, Tuhan itu dia bisa menciptakan tubuhnya 10 kali lipat lebih besar daripada itu. Ya. Tapi Tuhan juga bisa membuat wujudnya lebih kecil daripada itu. Makanya dia dikatakan ego, ya ego, kehendaknya dia, sesuka hatinya dia gitu, ego. Ya, jadi Tuhan dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan YHWH, ya, YHWH. Tetapi dalam bahasa Yunani-nya YHWH itu adalah ego eimi, ego. Ego itu apa? Ego itulah aku, kehendak, ya. Jadi ego sama dengan logos, sama dengan firman. Ego sama dengan firman. Apa firman sebenarnya? Firman sebenarnya adalah kehendak. Firman itu sebenarnya adalah kehendak. Makanya Tuhan selalu berkata, jadilah bumi, jadilah langit, jadilah bintang-bintang, jadilah matahari, jadilah manusia, jadilah binatang melayap di atas bumi, jadilah jadilah gitu. Itu yang kehendaknya dia gitu, egonya dia gitu. Ya, makanya dikatakan logos ya. Logos dalam bahasa Yunani adalah firman ya, firman. Tetapi kalau dia apa kan dia sama dengan ego ya, ego gitu. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itulah Allah. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos, dan logos itu adalah theos, ya. Jadi pada mulanya hanya adalah logos, hanya ada kehendak, hanya ada kuasa. Dia belum memiliki wujud. Setelah dia memiliki wujud, situlah dia disebut dengan Tuhan. Tuhan itu artinya adalah yang disembah, penguasa, raja. Tuhan Allah, Allah itu yang disembah. Tuhan artinya ruler atau penguasa gitu. Nah, lalu dari ketiadaan itu Tuhan mengucapkan sepatah kata, jadilah surga, jadilah bumi, jadilah ikan-ikan, jadilah malaikat-malaikat, jadilah ini, jadilah itu, jadilah. Artinya kehendak, saudara, ego. Ya. Nah, lalu kemudian di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Coba saudara membacakan, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Ya, jadi di sini digambarkan, diceritakan bahwa sudah ada surga ya, lalu sudah diciptakan malaikat-malaikat ya. Lalu kemudian di sidang ilahi ya, ada yang namanya sidang ilahi ya. Alkitab mencatatkan bahwa sidang ilahi itu ada ya. Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia yang segambar dengan kita gitu. Nah, jadi saudara perlu saya beritahukan kepada kita ya, sidang ilahi itu bukan berarti ada tiga Tuhan nih, saudara. Lalu ada kata kita gitu kan. Bukan, saudara. Sidang ilahi itu artinya adalah Tuhan bersidang dengan para malaikat-malaikat utama atau arkanggel, namanya arkanggel, atau istilah lain para tua-tua ya. Disebut tua-tua bukan karena dia udah tua, bukan, tetapi karena dia memiliki posisi yang diberikan Tuhan, posisi yang sangat tinggi, makanya disebut sebagai tua-tua begitu. Nah, mereka bersidang ya, namanya sidang ilahi. Lalu Tuhan berkata, ya, marilah kita menciptakan manusia. Marilah kita. Nah, ini bukan berarti malaikat ikut menciptakan, saudara ya. Tapi Tuhan hanya menawarkan sebuah rencana, bahwa dia memiliki rencana ingin mengerjakan sebuah proyek, yaitu menciptakan manusia gitu. Jadi di dalam bahasa teks aslinya, sidang ilahi itu dikatakan bahwa YHWH berkata kepada Elohim. Dibedakan, saudara ya. Tuhan yang maha pencipta tadi, dia disebut dengan YHWH atau Yahweh ya. Sedangkan malaikat-malaikat ya, ilahi, sidang ilahi tadi itu disebut dengan Elohim. Jadi Alkitab membedakan Yahweh dengan Elohim. Makanya Elohim itu, saudara, bisa untuk Tuhan ya, bisa untuk malaikat. Elohim juga bisa untuk dewa-dewa ya. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan bahwa manusia adalah termasuk Elohim juga gitu. Firman Tuhan mengatakan engkau juga disebut sebagai Allah gitu ya. Dalam kitab Mazmur kalau tidak salah ya. Lalu di ayat yang lain, aku telah mengangkat engkau menjadi Allah bagi saudaramu, menjadi Elohim bagi saudaramu ya. Itu ya. Jadi Alkitab jelas membedakan Yahweh, YHWH dengan Elohim. Artinya Tuhan Maha Pencipta dengan para malaikat-malaikat arkangelnya gitu. Nah, lalu di sidang ilahi itu Tuhan berkata, melemparkan sebuah rencana ini, bahwa dia ingin menciptakan manusia yang segambar dengan dia. Segambar, artinya yang memiliki ego yang sama seperti itu. Kan Tuhan tadi katakan YHWH itulah ego eimi. Tuhan atau Bapa itu adalah logos. Logos itu adalah firman, ya. Firman itu adalah kehendak, karena jadilah. Artinya kehendaknya dia. Jadilah. Itu ya. Ego, ya. Nah, jadi Tuhan menciptakan yang segambar dengan dia, memiliki ego atau kehendak ya. Makanya manusia disebut sebagai makhluk ego karena manusia diberikan kehendak bebas.
ya, kehendak bebas atau free will. Malaikat, saudara, itu tidak punya kehendak bebas, ya. Sedangkan manusia diciptakan Tuhan dengan ego, ya. Makanya dikatakan ego eimi, YHWH, aku adalah aku, akulah, ya. Ego, ya. Kehendak, manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Nah, ketika Tuhan melemparkan sebuah wacana itu, para malaikat-malaikat utama, para arkanggel, para tua-tua terkejut, saudara. Mereka terkejut bahwa apa yang wacana yang dilemparkan Tuhan itu adalah sebuah hal yang sangat besar dan sangat beresiko, sangat besar dan sangat beresiko. Ya, karena apa? Karena Tuhan menciptakan sebuah makhluk yang memiliki ego, yang memiliki kehendak bebas, pilihan bebas. Malaikat tidak punya pilihan bebas, tapi manusia diberikan pilihan bebas. Makanya para malaikat-malaikat ini sejak awal telah memperingatkan Tuhan bahwa itu sangat beresiko. Manusia bisa melenceng dari pilihan yang benar. Manusia sangat rawan jatuh, terpeleset. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menyelamatkan mereka. Jadi sejak awal, sebelum manusia diciptakan, Tuhan telah menyiapkan penyelamatan. Tuhan telah menyiapkan penyelamatan. Sebab Tuhan tahu bahwa manusia sangat rawan untuk jatuh. Karena mereka memiliki ego, pilihan bebas, kehendak bebas. Walaupun akhirnya iblis mencuri kehendak bebas itu dari kita, ya, dengan memaksakan semua orang harus jus, nggak boleh nggak jus. Kalau nggak jus ditangkap, kan begitu. Artinya kehendak bebas kita yang diberikan Tuhan tuh ingin dicuri oleh iblis. Karena iblis iri. Dia nggak punya kehendak bebas, tapi kita punya kehendak bebas gitu. Makanya dia ingin mencuri dari kita, merampas dari kita gitu. Begitulah kita diciptakan dengan kehendak bebas tadi. Dan sayangnya kehendak bebas itu ternyata sangat beresiko bagi manusia, ya. Walaupun Tuhan sejak awal telah menyiapkan penyelamatan, sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan telah menyiapkan rencana penyelamatan bagi manusia, ya. Tetapi di pertengahan ceritanya kita mendengar bahwa Tuhan menyesal telah menciptakan manusia, ya. Itu bisa kita baca di peristiwa Nuh, ya. Ketika manusia itu melakukan kejahatan di seluruh bumi, Tuhan berkata, maka menyesallah Tuhan menciptakan manusia dan ia ingin menghapuskan umat manusia dari muka bumi gitu. Tetapi mengapa Tuhan memberikan ego kepada manusia yang sama dengan dia, ya, ego tadi? Karena itu adalah gambaran kita adalah anaknya Tuhan gitu. Kita itu adalah anak kandungnya Tuhan. Malaikat-malaikat itu bisa juga disebut sebagai anak. Bisa juga gitu. Tetapi kita adalah anak kandungnya. Jadi ada anak kandung gitu. Ya. Karena apa? Karena malaikat nggak diciptakan dengan ego, tapi kita diciptakan dengan ego gitu. Jadi benar-benar serupa dengan dia, sekarakter dengan dia gitu. Jadi di sini, saudara, yang menciptakan tuh adalah Tuhan sendiri ya. Malaikat nggak ikut gitu. Makanya di ayat 27 dikatakan, ia menciptakan mereka sesuai gambarnya kan. Tadi beramai-ramai kan, sekarang hanya dia sendiri gitu. Jadi dia sendiri yang punya rencana, tapi dia lemparkan di sidang ilahi itu, lalu yang menciptakan adalah dia sendiri gitu. Karena malaikat nggak punya kuasa untuk menciptakan, ya. Sekalipun dia adalah malaikat arkanggel gitu, atau para tua-tua gitu. Nah, tapi dari cerita ini kita melihat ada sebuah hal yang unik, ya. Ada sebuah hal yang unik. Pertama, bahwa ternyata Tuhan itu sekalipun dia penuh kuasa, dia maha pencipta, dia punya otoritas atas segalanya, dia juga mendistribusikan kuasa kepada ciptaannya. Dia juga mendistribusikan otoritas kepada bawahannya. Begitu. Lalu yang kedua, bahwa ternyata Tuhan itu juga suka dengan sesuatu yang organize atau tersistem gitu. Tersistem gitu. Karena mereka bersidang. Artinya Tuhan menyukai sesuatu yang organize, terorganisasi gitu. Bukan organisasi seperti
apa gitu ya, tapi artinya sesuatu yang ada apanya lah gitu, sistemnya begitu kan. Itulah dikatakan dengan sistem surga ya, sistem surga gitu. Nah, jadi kita di sini juga adalah organize ya. Kita memiliki posisi apanya tugas masing-masing.